Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ningsih dari kelas B5 semester 5 PJJ PAI Universitas Islam Negeri Saiber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Sumber Hukum Fikih pada mata kuliah Ilmu Fikih dengan dosen pengampu Bapak Otong Bustomi LC.MAG. Selamat menyaksikan. Sumber hukum fikih. Hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat muslim yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sumber Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami dan menetapkan hukum tersebut diperlukan dasar-dasar yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Sumber-sumber hukum fikih memainkan peran penting dalam memastikan penerapan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam serta relevan dengan perkembangan zaman. Dalam prakteknya, sumber hukum Islam tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan hadis, tetapi juga melibatkan berbagai pendekatan lain seperti ijma, qiyas, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjawab persoalan kontemporer. Pemahaman terhadap berbagai sumber ini sangat penting agar hukum yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip syariat, serta memberikan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu sumber hukum fikih. Sumber hukum fikih adalah dasar atau landasan yang dijadikan rujukan oleh para mujahid dalam menetapkan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Sumber ini berfungsi sebagai pedoman dalam menggali dan merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan kehendak syariat Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu ada Al-Quran, kitab suci utama agama Islam yang menjadi sumber hukum utama, menjadi dalil langsung dari Allah sebagai syariat hukum yang wajib diikuti. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, dan jinayat. Ayat-ayat ini berhukum terbagi menjadi dua, yaitu ada qat'i atau kepastiannya yang pasti, maknanya itu pasti, tegas, jelas, dan tidak membuka kemungkinan penafsiran yang lain, seperti sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan fasa'a sabilan, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kemudian yang kedua adalah zani atau memerlukan penafsiran dia tunggal sehingga memungkinkan perbedaan penafsiran dan ijtihad ulama. Seperti sebuah ayat, aula mastumun nisaa, janganlah kamu menyentuh perempuan. Padahal apa yang dimaksud dengan ayat itu masih butuh penafsiran yang lain. Dilanjutkan, yang kedua yaitu ada hadis. Hadis secara bahasa artinya dalam bahasa Arab yaitu artinya hadits, yang artinya cerita baru, berita atau perkataan terkini. Dalam istilah syariat usul fikih, hadis adalah segala yang bersumber dari Rasulullah SAW berupa sabda, perbuatan, persetujuan atas perbuatan orang lain, dan akhlak atau sifat karakter fisik moral beliau yang menjadi pedoman hukum amaliyah. Hukum selanjutnya ada ijma. Ijma artinya secara bahasa yaitu kesepakatan atau tekad yang kuat terhadap suatu perkara. Dalam istilah usul fikih, ijma adalah kesepakatan seluruh mujahid umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syar'i suatu masalah tertentu. Ijma hanya terjadi dalam masalah hukum amaliyah atau fikih praktis, bukan ranah akidah atau persoalan duniawi saja. Ada qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum suatu peristiwa yang belum ada ketentuannya dalam nas. Peristiwa yang sudah ada hukumnya karena memiliki ilat yang sama. Qiyas merupakan sumber hukum keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma, memungkinkan penyesuaian syariah dengan isu kontemporer. 4 rukun utama qiyas yaitu ada al-aslu, yaitu kasus asal yang hukum syariahnya jelas. Yang kedua ada hukumul al-aslu, yaitu artinya hukum yang melekat pada aslu. Yang ketiga ada farun, artinya kasus baru yang hukumnya dicari. Kemudian ada ilat, sebab yang menyamakan aslu dan far, seperti hukum yang seperti sebuah hammer yang memabukkan atau narkotika. Sedangkan jenis-jenisnya yaitu dibagi menjadi 3, ada qiyas al-ilat, kemudian ada qiyas al-dalalah, dan yang terakhir ada qiyas aulawi. Dilanjutkan sumber pelengkap, yaitu selain sumber utama ada juga sumber pelengkap dari hukum fikih. Yang pertama adalah istihsan.
Ihtisan adalah peninggalan kias yang jelas menuju dari lain yang lebih kuat. Demi kemaslahatan, mode ini banyak digunakan oleh mazhab Hanafi. Istihsan adalah metode ijtihad dalam usul fikih yang memilih hukum lebih baik dengan menyimpang dari kias zahir ke dalil kuat atau maslahah demi keadilan. Istihsan secara bahasa berarti menganggap lebih baik. Dalam istilah itu, merupakan perpindahan dari hukum kias umum ke hukum khusus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ijma, kemudian kebutuhan masyarakat atau adat yang mendatangkan kemaslahatan dilakukan oleh mujahidin secara mutlak. Dilanjutkan yang hukum yang kedua, yaitu selain istihsan ada maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifikasi, namun sejalan dengan tujuan syariah. Maslahah adalah prinsip kemaslahatan umum dalam usul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum syariah pada perkara baru tanpa dalil terstruktur langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan secara bahasa, maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang dilepaskan atau bebas dari batasan. Dalam istilah fikih, maslahah mursalah adalah manfaat atau kebaikan yang dicapai untuk kepentingan umum yang tidak ada dalil syariah yang secara eksplisit menerima atau menolaknya, tetapi selaras dengan tujuan maqasid syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Sifatnya untuk maslahah mursalah itu adalah umum untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Hasilnya manfaat hakiki atau nyata, terus tidak bertentangan dengan hukum utama seperti Al-Quran, hadis maupun ijma atau qiyas. Selanjutnya berlaku untuk semuanya, yaitu kebutuhan atau urusan duniawi, bukan urusan pokok seperti ibadah. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan yang ketiga ada urf. Uraf dalam bahasa itu lebih dikenal dengan tradisi atau kebiasaan secara umum di masyarakat. Dalam istilah fikih, uraf adalah ucapan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan secara turun-temurun yang dapat dijadikan dalil hukum jika selaras dengan syariah dan mendatangkan kemaslahatan. Seperti muamalah. Uraf dibagi menjadi beberapa kategori. Ada uraf lahfi, kemudian ada uraf amali, kemudian ada uraf sahih, dan ada uraf fasih. Yang terakhir itu ada sadu al-jariyah. Apa itu sadu al-jariyah? Berarti menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram. Prinsip ini digunakan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Sadu al-jariyah adalah kaidah usul fikih untuk menutup jalan menuju hal-hal yang haram, yaitu melanggar sesuatu perbuatan mubah karena takut dikhawatirkan menjadi rusak. Itu secara bahasa, saat berarti menutup atau menghalangi, sedangkan zari'ah berarti sarana atau jalan menuju sesuatu. Dalam istilah usul fikih, saat al-jariyah adalah menetapkan larangan pada sesuatu perbuatan yang asalnya boleh karena perbuatan itu menjadi wasilah yang kuat menuju perkara haram atau merusak. Seperti itu. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan yaitu hukum fikih Islam yaitu adalah penetapan hukum Islam adalah Quran dan hadis yang menjadi landasan utama sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ijma atau kesepakatan ulama dan qiyas atau analogi berfungsi sebagai sumber hukum sekunder yang membantu menjawab persoalan kontemporer yang tidak secara spesifikasi diatur dalam nas ilmiah. Pada tingkat pendukung terdapat juga sumber-sumber seperti istihsan, maslahah mursalah, uraf atau kebiasaan atau adat, dan sa'du al-jariyah atau artinya penutupan jalan ke arah yang haram yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum sesuatu kebutuhan masyarakat yang konteks pada zaman ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.